Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala wa ra'ah. Dan insyaallah yang akan kita bahas adalah adabud du'a, adab dalam berdoa. Penulis menyebutkan bab adabud du'a, tentang adab-adab dalam berdoa. Beliau menyampaikan, ayatarassada lidu'aihi al-awqata asy-syarifah. Hendaknya dia memilih, dia berusaha untuk mencari. Tarassad, mirsad itu artinya dalam pengawasan, mengintai. Ayatarassada lidu'aihi, dia berusaha untuk mencari, lidu'aihi untuk doanya, al-awqat asy-syarifah, waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang istimewa. Kayaumi Arafah minas sanah, seperti momen tahunan yaitu hari Arafah. Yang ini merupakan hari di mana doa kaum muslimin dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma arada haula. Pada saat orang-orang itu wukuf di Arafah, mereka berkumpul dengan serba keterbatasan. Memakai kain ihram, kemudian meninggalkan aneka larangan, yang mungkin pakaiannya ada yang kotor tapi dia nggak bisa ganti. Dia nggak bisa pakai parfum, nggak bisa pakai wangian. Dalam kondisi ketika mereka rambutnya acak-acakan, badannya berdebu, lalu dia berdoa kepada Allah dalam situasi yang sangat panas, ketika musim panas di Arafah. Kayaumi Arafata minas sanah, dan itu adalah momen tahunan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma arada haula, apa yang mereka inginkan? Sampai mereka berkumpul di sini untuk banyak berdoa kepadaku, apa yang mereka inginkan? Dibanggakan di hadapan para malaikat. Wa Ramadan minal ashhur. Demikian pula momen yang tahunan tapi dalam bulanan, dalam satu bulan, yaitu Ramadan. Wa yaumil jum'ati minal usbu', dan momen pekanan yaitu hari Jumat, termasuk waktu sahur ketika malam ya. Termasuk waktu sahur ketika di malam hari. Dan ini adalah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang istimewa, meskipun berat bagi sebagian orang untuk memanfaatkannya dengan baik. Kita tahu bahwasanya di waktu sahur banyak di antara kita berat untuk bangun. Kita mungkin bisa bergadang di awal malam, tapi bangun di akhir malam sangat sulit. Sehingga Allah jadikan waktu-waktu yang istimewa ini berat bagi orang untuk memanfaatkannya. Demikian pula ketika bulan Ramadan. Kebanyakan masyarakat hanya berpikir masalah makanan, memikirkan sahur, memikirkan menu berbuka, hanya berputar masalah makanan. Begitu mendekati Ramadan mau berakhir, memikirkan hidangan ketika Idul Fitri. Rata-rata seperti itu yang dipikirkan oleh manusia. Mereka terkadang kurang begitu berpikir tentang apakah puasanya diterima atau tidak. Mereka terkadang kurang begitu berpikir tentang apakah doanya telah dikabulkan ataukah tidak. Mereka juga tidak berpikir apakah dosanya diampuni atau tidak. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita saat bulan Ramadan lebih perhatian terhadap ibadah dibandingkan perhatian dalam urusan perut. Padahal dominan manusia ketika Ramadan lebih banyak berpikir tentang masalah urusan perut. Kemudian beliau menyebutkan, ayyaghtanimal ahwal asy-syarifah. Hendaknya dia memperhatikan, memanfaatkan kondisi-kondisi yang terbaik, kondisi-kondisi yang mulia. Seperti nuzul matar, ketika turun hujan. Kemudian zahfis sufuf fi sabilillah,
ketika perang sedang berkecamuk antara pasukan muslim dan pasukan musuh bercampur jadi satu, mereka berperang fisabilillah. Di saat itulah doa mustajab. Wa halis sujud, dan ketika sujud. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Kondisi terdekat seorang hamba terhadap Rabb-nya wa huwa sajid adalah ketika dia sujud. Fa'aktsiru minad du'a, maka perbanyaklah untuk berdoa ketika sujud. Dan ini menuntut dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk sujud. Oleh karena itu hal ini memungkinkan bagi mereka yang sedang salat sunnah. Sementara untuk salat wajib, bagi makmum hanya bisa mengikuti imam, sementara imam harus memperhatikan kondisi makmum. Maka mungkin untuk memperpanjang doa ketika salat wajib tidak bisa sepanjang sebagaimana ketika salat sunnah. Hadis riwayat Muslim. Wa kadzalika bainal adzani wal iqamah, demikian pula antara adzan dan iqamah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yurad. Doa antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu, hadis riwayat Tirmidzi dan beliau nilai sebagai hadis yang hasan. Nah, di sini beliau menyebutkan dua hal berkaitan dengan adab dalam berdoa. Pertama terkait waktu, yang kedua terkait kondisi amalan. Kita sedang melakukan sesuatu yang di situ doa itu mustajab. Contohnya adalah saat kita sedang sujud, saat berada di medan perang, atau ketika turun hujan. Di waktu-waktu seperti itu perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga antara adzan dan iqamah, yang ini merupakan waktu yang istimewa untuk banyak berdoa. Selanjutnya, ayujzima bid-du'a wa yuqina bil ijabah. Dia ketika doa itu serius, tidak ngambang, dan yakin akan diijabai. Dan kemarin sudah kita sampaikan, ada yang berbeda antara ijabah dengan diberi. Diijabai berarti direspon, dan bisa bentuknya adalah dengan diberi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dia minta, Allah kasih sebagaimana yang dia minta. Atau bisa bentuknya adalah dengan diselamatkan dari mara bahaya yang senilai dengan itu, atau disimpan oleh Allah di akhirat. Dan doa dengan penuh keyakinan dan kepastian semacam ini menunjukkan kalau orang itu serius meminta. Karena terkadang orang itu gak serius ketika berdoa, sehingga saat dia berdoa, ya dikasih alhamdulillah, gak dikasih juga gak apa-apa. Dikabulkan, ya alhamdulillah, gak dikabulkan juga gak apa-apa. Jadi seolah-olah dia tidak merasa butuh dengan doanya. Dan kalaupun Allah mengabulkan, ya kalau Allah mengabulkan ya terserah Allah. Ya, jadi mengesankan kalau Allah Subhanahu wa taala justru yang terpaksa mengabulkan. Oh, saya nggak minta kok, saya nggak serius untuk minta. Ya dikasih alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa. Nah, mengesankan itu, jadi dia kurang adab ketika berdoa. Bagaimana mungkin doanya akan diijabai? Maka Nabi SAW memberikan satu arahan tentang larangan untuk dilakukan ketika berdoa. La yakulanna ahadukum, jangan sampai kalian itu mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika kau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika kau mau. Jadi ini mengesankan apa? Dia gak butuh. Ya kalau Allah mau ngasih ya terserah Allah. Saya dikasih alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oh, saya juga enggak begitu meminta, enggak begitu berharap. Jadi seolah-olah ketika Allah ngasih apa yang dia minta, seakan-akan Allah itu terpaksa untuk ngasih. Maka Nabi SAW menyebutkan, liyu'zimil mas'alah, hendaknya dia serius ketika meminta. Fa'innahu la mustakriha lahu, karena tidak ada yang memaksa Allah. Tidak ada yang memaksa Allah. Artinya, ketika kamu berdoa, jangan sampai ada anggapan, ya dikasih ya terserah, kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Oh, saya nggak begitu berharap. Ini nggak sopan ketika berdoa.
Dan banyak orang yang kualitas doanya seperti itu. Maka mungkin dia ketika berdoa pertama nggak sopan, berdoa kedua nggak sopan, lalu saat dia butuh berdoa ketiga dia butuh. Kamu sudah bersikap tidak sopan pada doa ini, doa ini, doa ini. Saat kau butuh, kau berharap dengan sangat, gimana Allah akan mengabulkan doamu? Padahal berkali-kali mintanya nggak sopan. Sederhana saja, ketika ada orang mengajukan proposal, tapi nggak serius, kemudian nggak sopan, lalu kadang dikasih, kadang nggak dikasih, kadang dikabulkan, kadang nggak dikabulkan. Tapi ketahuan oleh pihak yang menerima proposal tadi, menerima pengajuan, dia nggak serius ketika minta. Kemarin sempat kita kasih, ternyata nggak serius. Akhirnya saat butuh dia minta. Coba kira-kira dikabulkan nggak? Maka bisa jadi sebab kenapa doa hamba itu tidak dikabulkan oleh Allah, tidak diijabai, bahkan gak direspon, karena masalah ini. Dia minta tapi gak serius, dan Allah nilai itu sikap yang gak sopan ketika berdoa. Akhirnya saat dia butuh, udah gak didengerin. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka jangan sampai ada perasaan ketika kita berdoa, suasana batin seperti tadi. Dikasih juga nggak masalah, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Selanjutnya, ayyakuna ala taharatin. Dianjurkan dalam kondisi suci, meskipun ini bukan keharusan. Sehingga kalau berdoa dalam kondisi tidak suci gimana Pak? Tidak punya wudu, atau bahkan pakaiannya ada najis, ya sah-sah saja. Tapi dengan suci, hadas tidak ada hadas dan tidak ada najis, sebagaimana ketika sholat, maka doanya akan lebih baik. Kemudian menghadap kiblat dan mengulang doa sebanyak 3 kali, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, di mana Nabi SAW ketika berdoa itu umumnya beliau lakukan 3 kali. Selanjutnya, yabda'u bihamdillah. Memulai doa dengan memuji Allah. Wa yusni alaihi, dan banyak memujinya. Bi asma'ihi, dengan menyebutkan nama-namanya. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Wa alaihi, dan nikmat-nikmatnya. Kita menyebutkan, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan ini, Engkau telah ini, Engkau telah ini. Wa yuthni bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan dengan membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yusammi hajatahu, kemudian baru setelah itu dia menyebutkan apa yang dia butuhkan. Wa yakhtimu kadzalika bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hamidallaha azza wa jalla, dan diakhiri doanya dengan membaca salawat untuk Rasulullah SAW dan memuji Allah azza wa jalla. Selanjutnya, yutayyibu mat'amahu, dia bersihkan makanannya dari yang haram. Yutayyib, dia bersihkan makanannya. Wala yad'u bi itsmin, dan dia tidak berdoa yang isinya dosa. Wala bi qati'ati rahimin, atau berdoa yang isinya memutus silaturahmi. La yambaghi ta'ajjulul ijabah, dan tidak selayaknya terburu-buru untuk mendapatkan balasan, terburu-buru untuk dikabulkan. Wala yaqulu da'autu walam yastajib li, aku sudah berkali-kali berdoa tapi enggak pernah dikabulkan. Jadi seolah-olah begini, saat si A berdoa kepada Allah lalu tidak dikabulkan dalam pandangan si A, kok enggak ada wujud seperti yang saya minta. Dia berdoa lagi, tidak ada wujud seperti yang dia minta, berkali-kali seperti itu. Terus dia ngomong sama si B, aku sudah berkali-kali berdoa tapi enggak dikabulkan. Itu seolah-olah dia mengadukan Allah kepada B. Sadar enggak sih kalau sebenarnya dia itu sedang mengadukan doanya sedang mengadukan kondisi Robnya kepada makhluk. Aku sudah berkali-kali minta tapi Allah enggak pernah kabulkan. Dia kan sedang, mungkin bahasa kita ya, gerenengi Allah
kemudian disampaikan kepada makhluk Allah yang lain. Sopan nggak kira-kira seperti itu? Ya, sehingga misalnya si A mengajukan proposal kepada X, ya. Diajukan lagi, gak pernah dikabulkan. Sudah? Terus A mengkritik X di hadapan B. X itu gimana? Saya sudah berkali-kali minta gak pernah dikasih. Itu disampaikan ke B. Diketahui oleh X. Kira-kira X emosi gak? Maka sama halnya saat kita berdoa kepada Allah berkali-kali misalnya, kemudian Allah tidak ijabahi. Terus kita gak sabar. Lalu ngomong sama teman kita atau siapapun di sekitar kita. Aku sudah berkali-kali berdoa, tapi gak ada hasil. Allah gak kasih. Allah gak ijabahi. Seolah-olah dia mengadukan tentang Allah kepada makhluknya. Sopan gak seperti itu? Itulah contoh bagaimana kadang kita sering melakukan pelanggaran berkaitan dengan masalah sopan santun kepada Rabb kita. Ucapanmu itu didengar. Yang kamu katakan kepada temanmu didengar. Kamu ngomong kayak gitu. Kau seperti mengadukan Allah kepada temanmu. Sama juga tentang masalah takdir. Jadi saat orang diberi oleh Allah takdir yang menurut dia kurang baik. Lalu kemudian dia cerita sama temannya. Dia mengadu kepada temannya. Gak tahu ya, salah saya itu apa? Dosa saya itu apa? Kok saya dikaji ganjar seperti ini? Saya dikasih musibah seperti ini. Salah saya apa? Gak tahu saya. Meskipun dia tidak ngomong kata Allah, tapi dia mengadukan bagaimana takdir Allah yang menimpa dirinya kepada makhluk. Dengan menyatakan, salah saya apa? Dosa saya apa? Dia lupa dengan aneka dosa yang dia kerjakan. Dia lupa dengan aneka kesalahan yang sudah dia lakukan. Dan dia mengadukan perbuatan Allah, takdir Allah kepada temannya. Kayak gitukah orang yang sopan santun di hadapan Rabb-nya? Allah mendengar ini. Dan betapa seringnya kita melakukan seperti itu. Nggak sopan kepada Allah. Padahal misalnya saat seorang anak misalnya disikapi yang kurang baik oleh bapaknya, terus dia mengadu kepada saudaranya, didengar sama bapaknya. Lah ini anak saya sendiri kok malah gerenengi saya, ya. Atau misalnya seorang kepala, lalu ada karyawan yang mengadukan kepalanya kepada karyawan yang lain, diketahui oleh kepala tadi. Pak, tadi si A bilang kayak gini tentang Bapak. Mungkin dia akan emosi. Wah, anak ini gak sopan ya. Padahal saya tadi ini. Misalnya, itu makhluk dengan makhluk. Bagaimana lagi antara makhluk dengan Khalik? Maka banyak hal yang karena kita ini orang yang tidak tahu keagungan Allah yang sebenarnya. Sehingga sering sekali kita tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yastajib li." Doa hamba akan diijabai selama dia tidak buru-buru. Selama dia tidak buru-buru. Dia mengatakan, aku sudah lama berdoa, falam yastajib li, tapi tidak pernah dikabulkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala Ibnu Battal, kata Ibnu Battal, al-ma'na annahu yas'amu fayatruku du'a. Maksudnya adalah dia bosan lalu dia tinggalkan doa itu. Fayaqulu kalmani bidu'ai. Sehingga seolah-olah dia itu merasa berjasa, sudah mengeluarkan, saya itu sudah mengeluarkan tenaga banyak untuk berdoa gitu, seolah-olah. Saya sudah berkali-kali doa tapi nggak dikasih. Ibaratnya saya sudah kerja, saya sudah mengeluarkan sesuatu tapi saya nggak dapat apa-apa. Kalmani bidu'ai, seolah-olah dia itu mengungkit-ungkit doanya. Mengungkit-ungkit doa dia.
Saya sudah keluar tenaga berdoa, Masya Allah. Keluar tenaga berdoa aja diperhitungkan. Saya sudah melakukan ini, tapi nggak ada hasil. Au annahu ata minad du'a ma yastahiqqu bil ijabah. Fayusiru kal munajjil lirabbi alladhi la ta'jizuhul ijabah. Wala yankusuhul ata'. Sehingga dalam posisi ini dia mungkin doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sampaikan kepada temannya. Atau dia menyampaikan sebuah doa ma yastahiqqu bihil ijabah, di mana dia berhak untuk mendapatkan ijabah. Ya. Kemudian dia buru-buru, lalu dia bisa dikatakan memaksa Allah, mendikte Allah untuk segera mengabulkan doanya. Alladzi la ta'jizul ijabah, padahal mudah bagi Allah untuk mengabulkan. Wala yankusuhul ata', dan kalau Allah memberi gak bakalan berkurang sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kuasa Allah. Maka hal yang kurang sopan semacam ini tidak selayaknya dilakukan oleh seorang hamba. Wa fi hadzal hadits adabun min adabid du'a, dan hadis ini menyebutkan tentang salah satu di antara adab berdoa. Wa huwa ayyulazimat talab, hendaknya orang itu selalu meminta, wala yai'asu minal ijabah, dan tidak pernah putus asa untuk diijabai. Lima fi dzalika minal islami wal inqiyad wa idharil iftiqar. Karena doa itu bukti bahwasanya kita ini adalah orang yang punya ketundukan, selalu merasa butuh di hadapan Allah, selalu merasa kita itu fakir di hadapan Allah, kita pasrah di hadapan Allah. Doa itu bukti akan itu. Sehingga doa adalah ibadah. Bahkan wal ibadah, inti dari ibadah itu. Karena dalam doa terkandung harapan yang menunjukkan bahwa hamba ini adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini beberapa adab terkait doa yang disebutkan oleh penulis. Dan beliau tidak menyebutkan poin per poin, tapi beliau sebutkan dalam bentuk prosa, lalu disebutkan dalil dengan sedikit sentuhan-sentuhan hati bagi mereka yang ketika berdoa kadang tidak menghadirkan rasa sopan santun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita tuliskan adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa. Bicara adab, ya sebagaimana namanya, adab itu yang paling utama adalah sopan santun. Sehingga kita sebut tidak beradab, berarti dia tidak punya sopan santun. Baik dengan tutur katanya yang kasar, tutur katanya yang keras, atau suka menyakiti orang, atau tingkah lakunya yang gak sopan. Semua itu bertentangan dengan prinsip adab. Maka yang paling utama dalam masalah adab adalah sopan santun. Sopan santun dalam berdoa. Bagian ini yang mungkin sering terlupakan. Orang hanya perhatian berkaitan dengan masalah waktu mustajab, atau tempat yang mustajab, atau kesempatan yang mustajab. Tapi bagian yang paling utama kadang malah kurang diperhatikan. Pertama, bentuk sopan santun dalam berdoa, yaitu memuji Allah. Memuji Allah dengan Asmaul Husna. Walhamdulillah. InsyaAllah kalau untuk jenis ini hamba pintar melakukannya. Memuji Allah dengan banyak menyebutkan Asmaul Husna sebelum berdoa. Yang kedua, bersolawat. Bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa perlu bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
Kamu bisa seperti ini kan karena diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kau lupakan jasa beliau yang telah banyak memberikan bimbingan kepada umat manusia sehingga kau tahu bagaimana cara berdoa yang benar. Ungkapan rasa terima kasih itu adalah dengan memuji Allah, dengan bersalawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, serius dalam mengajukan harapan. Serius dalam mengajukan permohonan. Sehingga saat meminta, sampaikan dengan serius. Serius dalam arti tadi ya, jangan ngambang. Ya, antara dikasih atau enggak dikasih, antara dikasih enggak dikasih terserah. Terserah mau dikasih mau enggak dikasih terserah. Emang gue pikirin kayak gini nih enggak bener kayak gini. Kamu kalau minta yang serius. Ya, saya juga enggak begitu butuh. Terus kenapa kau minta? Ya minta aja. Nah ini enggak sopan yang seperti ini. Maka kalau minta serius. Kemudian yang berikutnya, jangan mengucapkan terserah Allah saat berdoa. Jangan mengucapkan terserah Allah. Karena ucapan terserah Allah ini, pokoknya terserah Allah. Ya saya dikasih juga terserah Allah. Yang tadi kalimat dilarang keras oleh Nabi SAW. La yakulanna ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta. Misalnya contoh, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Wah ini gak sopan kayak gini. Jadi ungkapan terserah Allah lah, itu gak benar ya. Kalau kau minta yang serius. Nah, selanjutnya, yang kelima, adab yang kelima, jangan buru-buru ingin segera dikabulkan. Karena buru-buru ingin segera dikabulkan, tadi ada dua kemungkinan. Nanti efeknya begini. Pengaruhnya adalah saat merasa tidak dikabulkan, yang terjadi apa? Mutung. Lalu nggak mau berdoa. Buat apa juga berdoa? Saya sudah berdoa berkali-kali juga nggak ada hasil. Nah, ini mengesankan dua hal. Ini mengesankan dua hal. Yang pertama adalah al-mannu fid du'a. Merasa telah keluar banyak tenaga, keluar banyak biaya atau tenaga, ya, effort ya. Saya sudah mengeluarkan banyak effort untuk berdoa. Lalu dia mengungkit-ungkit doanya. Saya sudah berdoa berkali-kali, tapi nggak ada hasil, nggak ada apa-apa. Kayak ibarat saya sudah keluar modal banyak, tapi nggak ada hasil. Emang modal apa kalau berdoa? Jadi dia merasa dia telah keluar modal banyak, dia keluar effort yang besar dengan doa itu. Nah, yang kedua seperti mendikte Allah. Seperti mendikte Allah. Sehingga orang yang buru-buru dalam berdoa, saya sudah berkali-kali berdoa tapi da'autu rabbi walam yustajabuli. Da'autu rabbi walam yustajabuli. Saya sudah banyak berdoa tapi enggak diijabai. Ya, seolah-olah dia mendikte Allah. Ayo Allah segera ijabai doa saya. Kalau enggak, ya sudah, saya enggak mau doa. Ya.
Kalau eh, saya berdoa ijabai, kalau enggak ya saya nggak mau doa. Nah, itu kan kayak mendikte Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap-sikap yang nggak sopan yang terjadi pada kaum muslimin ketika dia berdoa. Kemudian berikutnya, sopan santun bagian F adalah jangan mengadukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu apa yang dimaksud? Allah berbuat mengijabai doa. Mengijabah doa atau menolak doa. Yang punya hak untuk mengijabah dan menolak doa itu siapa? Allah. Ini jangan diadukan kepada makhluk. Jangan mengadukan perbuatan Allah kepada makhluk. Ya. Allah tuh gimana sih? Saya sudah berkali-kali berdoa kok nggak dikasih-kasih. Masya Allah. Itu mengadukan perbuatan Allah kepada makhluk. Ya, contohnya seperti yang tadi kita sebutkan. Sebagian orang kadang tidak sopan seperti ini. Dia merasa nggak nyaman dengan hal tertentu yang diharapkan, kemudian dia mengadukan itu kepada orang lain. Baik, ini poin-poin sopan santun dalam berdoa. Berikutnya kita beralih terkait memanfaatkan kesempatan. Yang kedua, ada berdoa yang kedua adalah memanfaatkan kesempatan. Memanfaatkan kesempatan dalam berdoa bisa bentuknya tempat mustajab. Contohnya di mana, Pak? Di Bukit Sofa, di Bukit Marwa, saat orang itu sedang sa'i. Ketika orang berada di Ka'bah, ketika seseorang berada di masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah, maka manfaatkan tempat yang mustajab ini untuk banyak berdoa. Ketika orang berada di Arafah, pada waktu wukuf, selain kesempatan wukuf, Arafah, tanah Arafah tidak memiliki keistimewaan sebagaimana yang berlaku atau yang berlaku di tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi sangat disayangkan ya, tempat-tempat mustajab itu ada orang yang sudah mendapatkannya, tidak dia manfaatkan dengan baik. Bentuknya gimana, Pak? Ngerokok. Masya Allah. Ngobrol. Cuman tidur. Ya memang wukufnya sah, hajinya sah. Wukuf itu cuman tidur saja, tidur, makan, tidur, itu sah. Tapi sangat disayangkan. Buat apa jauh-jauh ke sana, kemudian punya kesempatan untuk berdoa, ternyata hanya dihabiskan mikir makanan, sama mikir istirahat, sama mikir kendaraan, tok. Dia gak berpikir, dia sedang ngapain, sedang haji, apa yang perlu diperjuangkan. Ya pokoknya saya bisa nyaman. Nyaman itukah yang hanya bisa diperjuangkan? Anda butuh yang lain, yang lebih berharga daripada itu. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka tempat mustajab itu penting. Kemudian waktu mustajab. Waktu mustajab. Lalu apa lagi? Selain waktu yang mustajab, kondisi yang mustajab. Kalau tempat tadi seperti Arafah, lalu Safa, Marwa, Multazam. Kemudian waktu yang mustajab, Lailatul Qadar. Lalu apa lagi? Waktu yang mustajab, contoh yang lain. Waktu yang mustajab adalah sepertiga malam terakhir saat Jumatan. Kondisi mustajab. Kapan kondisi mustajab? Saat sujud, saat sholat, antara adzan dan iqamah, dan seterusnya. Manfaatkan kesempatan itu dengan baik, karena ini termasuk di antara kondisi di mana banyak orang yang melalaikan untuk memanfaatkannya dalam berdoa. Baik.
Selanjutnya, selain memanfaatkan kesempatan, yang ketiga adalah perhatikan konten doa. Perhatikan konten doa. Isi dari doa. Pertama, jangan ada nuansa maksiat. Seorang muslim yang berdoa kepada Allah yang diiringi dengan maksiat, maka doanya tidak akan diijabahi. Atau memutus silaturahmi, sehingga dia berdoa didasari karena semangat kebencian. Aku nggak seneng sama keluarga yang itu, aku nggak seneng sama si A, nggak seneng sama ini. Terus dia berdoa kepada Allah didasari semangat kebencian. Itu doa yang ada nuansa maksiat dan memutus silaturahmi. Nabi SAW pernah menyebutkan, yustajabu du'aul muslim, doanya seorang muslim akan diijabai, ma lam yad'u bi itsmin wala qati'atu rahimin, selama dia tidak berdoa yang isinya dosa, wala qati'ati rahimin, atau yang isinya memutus silaturahmi. Baik, jadi konten doa juga perlu diperhatikan. Berikutnya, jangan doa yang memohon, jangan memohon yang mustahil. Loh, kan tidak ada yang mustahil di sisi Allah, Pak. Tidak ada mustahil di sisi Allah. Maksudnya gimana? Ada bagian yang nggak mungkin. Ya Allah, jadikanlah aku seorang nabi. Ya nggak mungkin. Loh, kok bisa, Pak? Kan mungkin Allah Maha Kuasa, bisa saja Allah jadikan aku sebagai nabi. Itu menyalahi aturan yang baku, di mana sudah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Atau misalnya minta, ya Allah, aku minta kepadamu jadikan aku seperti Spider-Man. Ini ngapain ini? Yang bisa lompat-lompat dari gedung ke gedung. Di Jogja gedungnya kurang, nanti nyangkut malahan. Banyak pohon. Nah, permohonan-permohonan seperti itu mustahil, ini termasuk melampaui batas. Melampaui batas dalam berdoa, yang disebut dengan i'tida. Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan tentang adab berdoa, Allah mengatakan, innahu la yuhibbul mu'tadin. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai al-mu'tadin, orang yang bersikap melampaui batas ketika berdoa. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah dengan memohon Rabb kalian diiringi dengan tadarru' wa khufyah, diiringi dengan kerendahan hati dan rasa takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Ada ibu-ibu yang pernah bertanya, Ustadz, boleh nggak saya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar suami saya dihidupkan kembali, Pak Ustadz, karena suaminya mati. Apa mungkin orang yang sudah mati hidup kembali? Anda bukan Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati sebagai mukjizat. Dan ini termasuk doa yang mustahil. Kalau sampai dia berdoa seperti itu, dia berdosa. Karena melanggar larangan Allah Ta'ala, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas dalam berdoa. Baik. Nah, memperhatikan konten doa ini penting, karena konten doa yang salah menyebabkan doa itu tidak diijabahi oleh Allah Ta'ala. Bahkan bisa jadi yang bersangkutan terjebak dalam maksiat, terjebak dalam dosa. Orang minta dimudahkan untuk bermaksiat. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk menegak khamar, mudahkan untuk berzina, mudahkan. La haula wala quwata illa billah. Ini mohon kepada Allah untuk dimudahkan bermaksiat. Yaitu termasuk doa maksiat, hukumnya haram. Kemudian yang keempat
Adab yang keempat berkaitan dengan menyiapkan kondisi pribadi. Menyiapkan kondisi pribadi. Hindari harta haram. Karena harta haram ini menjadi penyebab doa hamba tidak mustajab. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara rajula yutilus safar, ash'atha aghbar, yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya acak-acakan, dia kusut dan berdebu. Kemudian dia menengadahkan tangannya. Dia angkat tangan dan memanggil ya Rabbi ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Sementara makanannya haram, minumannya haram, dia badannya terisi dengan sesuatu yang haram, bagaimana mungkin akan diijabahi? Sehingga hindari sesuatu yang haram. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah tata cara. Terkait dengan masalah tata cara dalam berdoa, pertama, jangan teriak-teriak. Nabi SAW pernah mengingatkan kepada para sahabat, ketika mereka teriak-teriak dalam berdoa, beliau mengatakan, "Arbi'u ala anfusikum." Kasihanilah diri kalian. Coba kita bacakan doa ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Diceritakan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Hadisnya riwayat Bukhari dan Bukhari Muslim ya. Lamma ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Khaybar. Dalam riwayat yang lain, lamma tawajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi SAW mengarahkan pasukan ke arah Khaybar. Ashrafan nasu ala wadin. Orang itu melewati lembah. Sehingga kadang turun, kadang naik. Namanya melewati lembah. Farafa'u aswatahum bit takbir. Maka mereka mengeraskan suaranya dengan takbir saat naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irba'u ala anfusikum." Kasihanilah diri kalian. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian itu tidak sedang memanggil zat yang budek atau zat yang tidak ada. Yang kalian panggil itu bukan zat yang budek atau zat yang tidak ada. Innakum tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kalian itu sedang memanggil zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Sehingga ngapain teriak-teriak kayak gitu ketika memanggil Allah? Kata Abu Musa al-Ash'ari, wa ana khalfa dabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berada di belakang kendaraan Rasulullah SAW. Fasami'ani wa ana aqul. Lalu sami'ani, beliau mendengar ucapanku ketika aku mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi Abu Musa al-Ash'ari mengomentari orang-orang yang teriak tadi, la haula wala quwata illa billah. Nabi SAW mendengar ucapan itu. Faqala li, kemudian Nabi SAW memanggil, ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais nama asli Abu Musa al-Ash'ari. Labbaika ya Rasulullah. Ala adulluka. Nabi SAW mengatakan, maukah kutunjukkan kepadamu ala kalimatin, satu kalimat, min kanzin min kunuzil jannah, yang itu merupakan perbendaraan surga. Qultu bala. Lalu aku sampaikan, tentu ya Rasulullah. Fadaka abi wa ummi. Ayah dan ibuku sebagai tebusan.
Qala, kata Nabi SAW, la haula wa la quwata illa billah. Sebuah kalimat yang itu merupakan perbendaharaan surga adalah la haula wa la quwata illa billah. Nah, ini salah satu di antara dalil kalau kita ketemu dengan sebuah kejadian yang mengherankan, menurut kita aneh, lucu, menggemeskan, saya itu gemes sama sikap dia. Ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat kesalahan para sahabat yang teriak-teriak takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu diluruskan oleh Nabi SAW, kasihani diri kalian, ngapain kalian teriak-teriak? Lalu Abu Musa mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Itulah posisi ucapan la haula wa la quwata illa billah yang tepat. Saat kita melihat ada sebuah perbuatan yang kita nilai itu salah, gemesi gitu. Kita mau mengingatkan tapi mungkin gak bisa, kita ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Kok ada yang kayak gini? Baik, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan Nabi SAW juga mengajarkan, atau Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan dalam Al-Quran, Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru' wa khufyah. Coba kita lihat apa sih makna tadarru'. Makna tadarru' ay tadallul wa khufyah. Tadarru' tadallul wa khufyah bi khusyu' wa sihhatul yakin. Tadarru' artinya merendahkan diri. Jadi doa tapi tidak sombong, ya. Merasa tidak butuh termasuk salah satunya. Tidak merasa tidak butuh. Wa khufyah, dan penuh dengan kekhusyuan. Sehingga saat dia berdoa serius, dia khusyuk di hadapan Allah, memohon betul-betul, mohon kepada Allah dengan serius. Dengan suara yang lirih, suara yang pelan, sebagai bentuk sopan santun. Kecuali kalau mimpin doa yang diamini banyak orang, maka boleh dibaca dengan suara keras. Wallahu a'lam. Baik, kita coba lihat di tafsir yang lain. Di tafsir Al-Baghawi, tadarru' tadhallulan wastikanatan khufyah sirran. Tadarru' artinya merendahkan diri di hadapan Allah. Khufyah artinya sirran, pelan. Sehingga berdoa dibaca dengan pelan. Qala Al-Hasan, kata Al-Hasan, baina da'watis sirri wa da'watil alaniyah sab'una dhi'fan. Nilai perbandingan antara doa pelan dengan doa yang keras itu 70 lipat. Ya. Laqad kana al-muslimun yastahiduna fid du'a wa ma yasma'u lahum sautun. Dulu kaum muslimin mereka bersungguh-sungguh dalam berdoa tapi tidak terdengar suaranya. Karena dia yakin dia sedang memohon kepada Rabb yang Maha mendengar segalanya. Wa in kana illa hamsa. Kalaupun ada hanya sebatas hams. Hams itu suara bisik-bisik. Bainahum wa baina rabbihim, antara dia dengan Rabbnya. Sehingga dia mohon kepada Allah penuh dengan kekhusyuan. Wa dzalika anna Allah subhanahu yaqul, karena Allah berfirman, Udu'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Mintalah kepada Rabb kalian diiringi dengan kerendahan hati dan saat minta pelan-pelan. Nah. Taib. Ini berkaitan dengan masalah tata cara. Jadi jangan teriak-teriak, kemudian penuh kerendahan hati. Selanjutnya, tata cara yang lain dalam berdoa adalah boleh saya sebut dengan suara pelan, yang mungkin mirip seperti di atasnya. Penegasan saja, atau ya maksimal bisik-bisik. Lalu diiringi dengan amin, yang artinya, amin artinya Allahumma istajib. Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Amin.
Ucapan amin sebagaimana yang kita baca ketika kita membaca doa di surat Al-Fatihah. Kemudian akhiri dengan salawat dan hamdalah. Akhiri dengan salawat dan hamdalah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya kalimat seperti itu. Baik, ini beberapa poin terkait adab dalam berdoa, dan tadi yang paling banyak justru di bagian pertama, yaitu tentang sopan santun dalam berdoa. Kemudian terkait konten tadi, ini juga mungkin bisa kita tambahkan ya, terkait konten, pilih redaksi yang jami' terkait konten. Anda di sini pilih redaksi yang berdalil. Karena itu doa terbaik. Karena itu yang terbaik. Sehingga doa terbaik yang kayak gimana? Ya, yang disebutkan dan diajarkan dalam dalil. Jika tidak ada dalil, jika tidak berdalil, maka gunakan redaksi yang baik. Ya, intinya jangan dikte, jangan maksa, dan seterusnya. Anda sedang berdoa, bukan sedang mendikte. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga pengantar ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa kita doa yang mustajab. Kita diberi kesabaran untuk menanti doa-doa yang kita baca. Kalaupun tidak diwujudkan di dunia, semoga nanti jadi tabungan di akhirat, atau Allah Subhanahu wa taala wujudkan dalam bentuk lain yang justru itu lebih baik bagi kita dibandingkan ketika permohonan kita diberi sesuai dengan apa yang kita minta. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bacakan pertanyaan ya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Ustadz, doa adalah ibadah. Kemudian jika doa kita dikabulkan baik dalam bentuk yang diinginkan atau diganti dengan kebaikan yang lain, maka kita tidak mendapatkan pahala dari doa tersebut ya Ustadz. Dan apakah hal tersebut merupakan satu hukuman atau istidraj Ustadz? Jazakumullah khairan. Tayyib. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini berkaitan dengan pilihan yang diberikan oleh Allah kepada hamba muslim ketika dia berdoa. Ma min muslimin yad'u laisa bithmin wala biqati'ati rahim. Setiap muslim yang berdoa yang di situ tidak mengandung dosa atau mutus silaturahmi, illa a'tahu ihda thalathin, maka Allah akan berikan kepadanya salah satu dari tiga hal. Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu. Pertama, bisa jadi Allah Ta'ala menyegerakan apa yang dia minta, sehingga dia minta A dikasih A. Wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau yang kedua, Allah akan simpan doa itu di akhirat. Wa imma ayyadfa'a anhu minassu. Atau yang ketiga, Allah Ta'ala akan hindarkan dia dari keburukan, ya. Yang di sini mithlaha, semisal dengan itu. Qala, lalu para sahabat mengatakan, idzan nukthir. Kalau begitu kita perbanyak doa ya Rasulullah. Qala Allahu aktsar. Kata Nabi SAW, Allah lebih banyak lagi mengabulkan. Sehingga sebanyak kau berdoa, Allah lebih banyak daripada, Allah menyiapkan lebih banyak daripada apa yang kalian rencanakan. Hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, statusnya sahih, riwayat Ahmad, riwayat Bukhari juga dalam Adabul Mufrad, dan yang lainnya.
Baik. Nah, berkaitan dengan hadis ini, jadi doa ada 3 kemungkinan perwujudan tadi ya. Kemungkinan A, B, atau C. Nah, ini semuanya nilainya ibadah. Kemungkinan ini adalah perwujudan doa, tapi doa itu sendiri adalah ibadah. Ini perwujudan doa. Sehingga baik diwujudkan A, diwujudkan B, diwujudkan C, semuanya nilainya ibadah. Nah, ibadah ini berpahala. Maka dalam berdoa, hamba bisa mendapatkan 2. Pertama, pahala itu sendiri. Dengan dia berdoa berarti dia beribadah. Dan orang yang beribadah dia dapat pahala. Yang kedua, dia dapat perwujudan doa tadi. Dia dapat 2. Bukankah itu hal yang sangat menguntungkan? Maka sahabat termotivasi, idzan nukthir ya Rasulullah. Kalau begitu kita berbanyak. Ya Rasulullah, jawab Nabi SAW, Allahu aktsar. Allah menyiapkan lebih banyak lagi. Kalaupun kau minta banyak, Allah bisa ngasih banyak. Maka tidak ada ruginya ketika orang itu berdoa. Sehingga Nabi Zakaria alaihissalam, beliau berdoa dalam kondisi yang kecil peluang bisa terjadi. Berdoa meminta, bukan meminta yang mustahil ya. Meminta sesuatu yang kecil peluang untuk bisa terjadi. Apa itu? Minta anak. Dalam kondisi beliau sudah tua, istrinya mandul ketika masih muda, terus sekarang udah tua. Kebayang nggak? Seorang wanita ketika masih subur, masih usia produktif, usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. 40 tahun itu pun sudah ada batasnya. Dia masih usia produktif, tapi nggak punya anak. Sekarang sudah melampaui dari usia itu. Wallahu a'lam berapa usia istrinya Zakaria ketika beliau berdoa. Yang jelas pada posisi ketika Zakaria berdoa, beliau mengatakan wa muraati akir, dan istriku mandul. Tapi Zakaria mengatakan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Beliau menyampaikan sebuah kalimat, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah merasa, wahai Rabbku, aku tidak pernah merasa syaqiyan, celaka dengan doa-doaku untukmu. Aku tidak pernah merasa celaka dengan doaku kepadamu. Subhanallah. Adab yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa. Apa ruginya kita berdoa? Saat berdoa, kalaupun misalnya tidak diijabahi sebagaimana yang kita minta, kita dapat pahala. Dan salah satu di antara yang diberikan oleh Allah sebagai perwujudan doa, bisa diberi sesuai yang kita minta, atau diselamatkan dari mara bahaya yang semakna dengan yang kita minta, atau disimpan di akhirat. Sehingga kalau disimpan di akhirat ada 2 pilihan, ada 2 wujud, pahala dan simpanan di akhirat. Alhamdulillah, karena itu mari kita memperbanyak berdoa sebisa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya, apakah saat kita berdoa pada saat sujud dan saat tahiyat akhir sebelum salam dalam sholat, apakah harus memenuhi adab-adab berdoa seperti yang Ustadz sampaikan tadi? Dan apakah boleh dalam bahasa Indonesia Ustadz? Jazakumullah khairan. Ketika kita berdoa dalam situasi apapun, baik dalam sujud, antara adzan dan iqamah, adab itu tidak ada yang dikecualikan. Semuanya berlaku. Sehingga Anda bisa berdoa seperti
dalam sujud atau ketika sholat dengan menggunakan adab-adab tadi. Sopan santun dalam sujud ada nggak? Ada. Sopan santun dalam sholat ada. Pemilihan redaksi ada juga. Kemudian apa lagi? Dan beberapa sisi yang lain. Semuanya berlaku. Nah, mungkin ada satu masalah. Bagaimana dengan berdoa selain bahasa Arab ketika sujud? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian ulama melarang. Kalau kita mengambil pendapat yang membolehkan, maka tidak ada masalah ketika seseorang itu berdoa dalam sujud dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Dan insya Allah pendapat ini yang lebih mendekati, sehingga Anda bisa berdoa dengan selain bahasa Arab. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga Ustadz, guru-guru Ustadz, dan tim kajian hasanah. Amin. Allahumma amin. Ustadz, kadang saat saya menyetir kendaraan, terbersit keinginan untuk berdoa Ustadz. Kemudian saya awali dengan hamdalah dan sholawat Nabi, kemudian berdoa. Apakah hal demikian melanggar adab berdoa ya Ustadz? Karena saya sedang menyetir. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam posisi ketika Anda nyetir, tidak dilarang untuk bersalawat, tidak dilarang untuk memuji Allah, maka Anda bisa berdoa dengan doa apapun dan memperhatikan adab-adab tadi. Maka silakan Anda baca salawat dan memuji Allah ketika berdoa dalam posisi nyetir. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam Apakah warahmatullahi betul? wabarakatuh. Apakah betul doa yang kita panjatkan untuk orang lain itu lebih cepat diijabah daripada doa untuk diri sendiri ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Ada satu hadis tentang keutamaan mendoakan orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, ini riwayat Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib." Apabila ada seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib. Dhahrul ghaib artinya tanpa diketahui oleh yang didoakan. Jadi dia nggak cerita, dia nggak misalnya dia nggak selfie, ya, tak doakan ya, ini saya di Ka'bah nih, tak doakan. Terus di kamera, direkam, terus dikirim ke temannya tadi. Nggak seperti itu. Jadi dia doakan temannya tadi. An dhahril ghaib dalam posisi temannya nggak tahu. Illa qalal malak, maka Allah akan mengutus seorang malaikat. Lalu malaikat itu mengucapkan, walaka bimithlin, semoga kau juga mendapatkan yang semisal. Artinya doa itu diaminkan oleh malaikat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib. Doanya seorang muslim untuk saudaranya. Saudaranya maksudnya saudara sama muslim. Bi dhahril ghaib, tanpa diketahui oleh saudaranya. Mustajabah adalah doa yang mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, di dekat kepalanya ada malaikat yang diutus. Masyaallah. Saat orang ini berdoa, mendoakan kebaikan untuk saudaranya, ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengucapkan di dekat kepalanya. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Qala al-malakul muwakkal, malaikat yang diutus tadi mengucapkan amin walaka bimithlin. Amin walaka bimithlin. Kabulkanlah ya Allah, dan semoga kau mendapatkan yang semisal. Masya Allah. Sehingga ada doa yang diaminkan oleh malaikat dalam posisi seperti ini. Nah, jika ini yang dimaksud bahwa mendoakan orang lain itu mustajab, jawabannya betul. Oleh karena itu misalnya si A pingin sesuatu,
cari siapa orang yang punya keinginan yang sama. Misalnya si A lama nggak punya anak, si B temannya juga lama nggak punya anak. A dan B masing-masing berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah untuk diberi anak. Nah, kemudian A berdoa. Nah, cara dia berdoa bukan dia minta anak, tapi dia doakan semoga B dapat anak. Ya Allah, berikanlah keturunan yang baik untuk B, tanpa memberitahu B. Nah, semoga dengan cara demikian, maka Allah mengutus malaikat, lalu malaikat ini mengatakan, amin walaka bimithli. Nah, kenapa mendoakan saudara mustajab? Karena ini membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak punya sifat hasad, tidak punya sifat dengki dengan sesama muslim yang lain. Maka saat dia mendoakan muslim yang lain, bukti bahwasanya dia mencintai kaum muslimin. Dan itu amal soleh. Gak semua orang bisa seperti itu. Maka doa yang dia panjatkan itu tulus, bukan nyari perhatian orang lain, bukan nyari komentar orang lain, tapi tulus berangkat dari hatinya. Tulus karena mencintai orang lain. Dan doa yang tulus itu dari orang tua untuk anak, atau dari anak untuk orang tua, atau dari suami untuk istri, atau istri untuk suami. Dia mau nyari apa? Dia ingin semuanya dapat kebaikan. Maka ketulusan itulah yang menyebabkan doanya jadi lebih mustajab. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Apakah ada dalil yang menganjurkan untuk mengirimkan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri Ustadz? Jazakumullah khairan. Kalau ditanya ada dalil ataukah tidak, saya boleh pastikan nggak ada dalil. Atau ya mungkin yang lebih sopan, saya nggak tahu apakah ada dalil tentang itu atau tidak. Bagaimana mungkin mengirim Fatihah untuk diri sendiri? Ya cukup dia membaca Fatihah, kan berarti dia dapat pahala dari bacaan Al-Fatihah untuk dirinya. Kalau mengirim Al-Fatihah untuk orang lain, nah ini yang masih menjadi ranah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau mengirim Fatihah untuk diri sendiri, sisi manfaatnya di mana? Bukankah dengan baca Al-Fatihah otomatis itu adalah untuk dirinya? Sehingga tidak perlu saya kirim Al-Fatihah untuk diriku sendiri. Itu maksudnya apa? Nah, kadang kita kebingungan di situ. Oleh karena itu, saya nggak pernah tahu dalil tentang mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri. Jika ada yang mengamalkan itu, fa'alaihi dalil. Dia punya tanggung jawab untuk menyebutkan dalilnya. Dalilmu apa yang seperti ini? Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Manakah yang lebih afdal Ustadz? Meminta doa orang-orang yang solih atau berdoa sendiri ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Mana yang lebih afdal? Meminta didoakan orang soleh atau berdoa sendiri? Ini pembahasan yang disinggung oleh sebagian ulama di pembahasan masalah tauhid. Ada sebuah kesimpulan bahwa sahabat itu ada yang minta didoakan oleh Nabi SAW dan ada yang minta diajari doa oleh Nabi SAW. Jadi melihat kondisi sahabat, ada yang minta didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada yang minta diajari doa. Ada yang minta diajari doa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang modelnya minta didoakan, ada yang modelnya minta diajari doa sehingga nanti dia bisa berdoa sendiri.
Dan ternyata yang kedua ini rata-rata adalah sahabat senior. Minta diajari doa, ini kondisi sahabat senior. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar pernah minta kepada Nabi SAW diajari doa yang beliau baca ketika sholat. Lalu diajari doa Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sebagaimana doa Abu Bakar yang kita kenal. Sementara sahabat yang namanya kadang gak dikenal, ya, meskipun beliau tergolong sahabat, mereka minta didoakan oleh Nabi SAW. Seperti sahabat yang sakit, kemudian datang kepada Nabi SAW minta didoakan. Ada sahabat buta yang lalu datang kepada Nabi SAW minta didoakan. Ada wanita yang kena penyakit ayan, dia kerasukan. Kemudian datang kepada Nabi SAW minta didoakan. Tapi dikasih pilihan oleh Nabi SAW. Kau sabar sehingga penyakit itu melekat kepada kamu sampai mati, dapat surga. Atau aku doakan sehingga kau sembuh. Dan wanita itu milih sabar. Nah, dari sini wallahu alam, kesimpulan yang lebih tepat, mana yang lebih afdol, minta didoakan orang soleh. Ini Nabi ya, sahabat dengan Nabi. Ini manusia biasa dengan manusia biasa, yang tentu tidak bisa dibandingkan dengan Nabi SAW. Nah, pada kondisi ini, kesimpulan yang bisa kita buat adalah bahwa berdoa sendiri itu lebih afdol. Karena berdoa sendiri itu Anda tidak bergantung kepada orang lain. Anda tidak mengandalkan orang lain. Tapi langsung minta kepada Allah. Ketergantungan langsung kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Sehingga silahkan tunjukkan bagaimana iftikar kita, rasa ketergantungan kita kepada Allah dengan berdoa sendiri. Kemudian yang kedua, berdoa sendiri itu umumnya lebih kuat pengaruh batinnya. Semangat untuk dikabulkan itu lebih kuat. Semangat agar diijabahi lebih kuat. Beda dengan didoakan orang lain. Bisa jadi yang mendoakan tidak punya semangat sebagaimana semangat kita. Orang lain itu ketika mendoakan misalnya, dia mendoakan, tapi semangatnya kurang. Pak Ustadz, tolong doakan ya, biar saya biar saya bisa kembali lagi ke tanah suci. Ustadznya batin, aku ya pengen. Ustadz doakan ya biar saya punya ini. Wah, aku ya pengen. Duh, terus gimana? Kalaupun saat ustadznya mendoakan, ya Allah berikan apa yang diberikan, berikan apa yang diminta oleh si A. Dia minta ini. Dikasih terserah, ya Allah, nggak dikasih Allah terserah. Nah, mungkin semangatnya akan kurang karena itu bukan permintaan dia, bukan permohonan dia. Beda kalau dia sendiri yang minta. Maka tentu saja berdoa sendiri ada nuansa butuh yang lebih tinggi, nuansa tadarru', nuansa iftikar, merasa butuh di hadapan Allah, dan itu di antara yang menyebabkan doa seorang hamba menjadi mustajab. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada Ustadz sekeluarga dan untuk tim kajian hasanah. Amin. Allahumma amin. Ustadz izin bertanya, apakah seorang hamba yang tidak lagi mau berdoa karena takut kecewa tidak dikabulkan, termasuk orang yang tidak beriman terhadap takdir Allah dan mengeluarkan hamba tersebut dari Islam? Jazakumullah khairan. Baik. Sekarang kita lihat tentang penjelasan ayat mengenai orang yang tidak mau berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan ijabahi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang bersikap sombong an ibadati, dalam beribadah kepadaku,
Bersikap sombong dalam beribadah kepadaku, itu maknanya adalah tidak mau berdoa kepadaku. Sekarang saya bacakan di tafsir Ibnu Katsir. Yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang bersikap sombong an ibadati, dalam beribadah kepadaku, ai an du'ai, maksudnya bersikap sombong terhadap berdoa kepadaku. Wa tauhidi, dan mentauhidkan aku. Dia tidak mau berdoa kepadaku dan tidak mau mentauhidkan aku. Bisa maknanya dia tinggalkan Allah lalu beralih ke berhala. Sehingga dia minta ke berhala, mintanya ke kuburan. Maka dia sombong karena bentuknya dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang berhak untuk diminta, tapi dia taruh di tempat yang tidak berhak untuk diminta. Atau yang kedua, dia sombong dengan tidak mau mentauhidkan Allah. Maka orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah kasih ancaman, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam jahannam dakhirin, dalam kondisi hina. Nah, bagaimana kalau misalnya pertimbangan tidak berdoa itu karena takut kecewa? Nanti kalau enggak dikabulkan saya kecewa. Apakah ini termasuk menyebabkan pelakunya keluar dari Islam? Jawabannya saya enggak tahu. Tapi yang jelas dia salah dan enggak sopan. Emang rugimu apa kalau kamu berdoa terus tidak dikabulkan? Kok sampai kamu kecewa? Nah, Allah ngasih harapan palsu. Harapan palsu apa? Katanya kalau berdoa diijabahi. Kamu itu berdoa, minta, bukan mendikte. Apakah perbuatan Allah harus nuruti semua yang kau minta? Andaikan semua doa itu harus diwujudkan sebagaimana yang diinginkan hamba, berarti takdir Allah tergantung pada doanya hamba. Allah berbuat A karena diminta oleh si A. Allah berbuat B karena diminta oleh si B. Allah berbuat C karena diminta oleh si C. Jadinya Allah terpaksa ngasih karena mereka minta. Fa innahu la mustakriha lahu. Gak ada yang bisa maksa Allah. Maka akal akan mengatakan, logika sederhana manusia akan mengatakan, jika setiap doa itu harus diwujudkan sesuai yang diminta, berarti kan perbuatan Allah tergantung pada apa yang diinginkan oleh hamba. Hamba minta A harus kasih A. Hamba minta B kasih B. Gimana itu jadinya? Padahal takdir Allah ya kembali kepada kehendak Allah. Maka perlu diingat, Anda itu berdoa meminta, bukan dikte, bukan maksa. Sehingga tolong diyakini bahwa dalam berdoa ada satu prinsip yang harus kita yakini. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana Allah kuasa untuk memberikan doa, untuk mengabulkan doa Anda, Allah juga kuasa untuk menahan doa Anda. Dan apapun yang Allah perbuat kembali kepada kehendaknya, bukan karena kehendak hamba. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Ustadz Barakallahu. izin bertanya, apakah saat berdoa itu harus dilafadzkan Ustadz atau diucapkan? Apakah boleh kita berdoa di dalam hati, misalnya ketika dalam keadaan genting, ketakutan atau terancam jiwa kita Ustadz? Jazakumullah khairan. Ini saya bacakan ya tentang apakah berdoa itu harus dilafalkan. Ya, hukum asalnya doa itu dilafalkan. Di sini dinyatakan al-adhkar wal ad'iyah wal aqwalul masyru'ah. Semua bentuk zikir, doa dan kalimat-kalimat yang disyariatkan, la budda fiha min harakatil lisan, harus ada gerakan lisan. Walaupun tidak terdengar ya, yang penting ada gerakan lisan, jadi dilafalkan. Wa sima'ul insani sauta nafsihi, dan orang bisa mendengar suara dirinya sendiri. Artinya dia lafalkan dan dia sadar. Indal jumhur, menurut pendapat jumhur ulama. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi, dan sebagian ulama mengatakan ila
annahu yujzi'u ayyuharrika lisanahu wa yakhrujul hurufa duna sautin. Sebagian ulama mengatakan cukup dengan menggerakkan lisan, yang penting sudah keluar huruf walaupun tanpa suara. Dan ini adalah pendapat Malikiyah, Hanafiyah, fi qaulihim, dalam pendapat mereka yang terakhir, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Intinya harus ada gerakan lisan, baik terdengar maupun tidak, terdengar sendiri atau tidak. Waqad 'allala al-fuqaha, dan para ulama mengatakan, duna tahrikil lisan, kalau tidak ada gerakan lisan, la yahsulul kalam, maka tidak bisa disebut kalam, tidak bisa disebut ucapan. Wa innama yakunu tafakkuran, tapi statusnya berfikir, wa haditsun nafsi, atau lintasan batin. Nah, doa itu bukan itu. Doa itu bukan cuma mikir pingin apa, bukan cuma lintasan batin, tapi al-kalam, ada ucapan. Kama dalla ala dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditunjukkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam yatakallamu au ya'malu bihi. Allah taala tajawaza li ummati, memaafkan umatku, ma haddatsat bihi anfusuha, apa yang diucapkan oleh anfusuha, jiwanya. Ma lam yatakallamu, selama tidak diucapkan. Jadi kalau cuma lintasan batin, selama tidak diucapkan, Allah nggak perhitungkan. Nah, maka kalau nggak diperhitungkan, doa juga seperti itu. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan dilafalkan, walaupun tidak harus terdengar. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.